Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Sebut saja namanya Rojak. Dia pekerja serabutan dengan 3 anak, yang paling besar anaknya SMP, dan yang paling kecil usia 3 tahun. Kehidupan yang pas-pasan membuat Rojak sedih karena tidak bisa mencukupi anak dan istrinya. Hingga suatu hari, dia mendapatkan info dari temannya tentang pesugihan yang bisa membuat kaya raya. Akhirnya dengan gelap mata dan gelap pikiran, Rojak menemui alamat yang diberikan temannya, sebuah padepokan pesugihan yang berada di daerah Pantura. Singkat cerita, Rojak telah bertemu dengan guru kunci padepokan tersebut dan telah mengutarakan keinginannya. Lalu sang guru memberi wejangan dan syarat-syarat serta ketentuan untuk bisa bermeditasi. Syaratnya hanya membutuhkan mahar sebesar 2 juta rupiah. Uang itu nantinya untuk digunakan membeli apa-apa yang digunakan untuk meditasi. Rojak yang telah mempersiapkan uang itu karena sang teman telah memberitahu kepadanya terlebih dahulu. Rojak disuruh pulang dan ia disuruh kembali malam Jumat minggu depannya. Malam Jumat depan pun tiba. Rojak pun kembali ke padepokan untuk menepati janji dan akan bermeditasi. Sampai di padepokan, Rojak diberi gerobak sate lengkap dengan daging burung gagak dan bulus yang sudah tersaji dengan tusukannya. Di situ juga ada pembakaran sate, karung untuk tempat uang dan juga dupa serta lada terbuk. Dan Rojak juga diberi uang pemancing selembar 50 ribuan. Jadi, jika ada pembeli menanyakan harga per tusuknya, maka Rojak akan menunjukkan uang 50 ribuan tersebut. Tepat tengah malam, Rojak diantar ke sebuah pemakaman umum yang sudah tua. Sebelum memasuki area pemakaman, Rojak diberi petuah dan larang-larangan selama berdagang goib. Di antara larangannya, yaitu jangan menyebut asma Allah atau membaca ayat-ayat Al-Quran, dan juga jangan memakai pakaian juga celana, selain celana dalam yang ia pakai. Area yang gelap juga angin yang merembus sangat dingin. Suara-suara binatang malam saling bersahutan, semakin menambah mencekamnya suasana hari itu. Rasa takut menggerogoti pikiran Rojak, namun bayangan keluarganya membuat semangat menggebu kembali. Ia menepis semua rasa takut dan menghadirkan bayangan kemewahan yang sudah di depan mata. Akhirnya Rojak mendorong gerobak satenya ke tengah pemakaman. Begitu kakinya menginjak tanah pemakaman, terasa aura yang sangat berbeda. Dingin, bahkan sangat dingin, yang membuat tubuhnya menggigil. Ditambah lagi tak sehelai pun pakaian yang menutupi tubuhnya. Hanya celana dalam yang menutupi torpedonya. Tanah yang dipijaknya terasa sangat dingin, bagaikan berjalan di atas bongkahan es. Hati kecil menciut, sedikit keraguan rasa takut menyelimuti seluruh jiwanya. Namun teringat kembali akan anak-anak dan istrinya. Sebisa mungkin ditepisnya rasa takut. Rojak perlahan terus mendorong gerobak satenya dan berhenti tak jauh dari pohon kamboja yang ngerimbun. Ia mulai mengeluarkan pembakaran sate, menyalakan arang, dan mengipasinya agar menjadi bara yang menyala. Setelah arang menyala, ia mengambil sebagian bara yang menyala dan menaruhnya pada dupa yang telah disiapkan, lalu menaburinya dengan madat pemberian sang guru kunci. Bau wangi dari asap madat yang melambung dan menyebar terbawa angin ke seantero pemakaman semakin terasa aura mistis. Lalu dia mengambil beberapa tusuk sate gagak dan bulus, lalu mulai membakarnya di atas pembakaran sate. Sambil mengipasi sate yang sedang dibakarnya, Rojak berteriak-teriak menjajakan dagangannya.
Sate, sate. Tiba-tiba hal ajaib terjadi. Yang semula dia berada di area pemakaman, tiba-tiba pemakaman berubah menjadi sebuah pasar yang sangat ramai. Banyak pedagang dan makhluk halus berlalu lalang. Ya, pasar itu bukan pasar biasa, karena penghuninya makhluk-makhluk menyeramkan semuanya. Hati bergetar, rasa takut menyelimuti, keringat dingin bercucuran, pandangan kunang-kunang. Namun teringat kembali niat dan tujuan. Akhirnya Rojak fokuskan pada dagangannya. Terus dibakarnya tusukan sate satu demi satu. Hingga akhirnya ada beberapa makhluk menyeramkan sedang mengantri di depan gerobak satenya. Antrian paling depan ialah sosok seperti serigala, namun berjalan dengan kedua kakinya. Kepalanya bertanduk, gigi taring semua, air liur menetes, matanya merah menyala. Dengan gemetar, Rojak melayaninya 5 tusuk sate. Setelah selesai pesanannya, makhluk itu menggeram dan memberikan 5 lembar uang 50 ribuan. Diterimanya uang itu dengan senang hati dan dimasukkannya ke dalam karung yang telah disediakan. Antrian selanjutnya, pocong dengan wajah gosong, matanya sebelah menggantung keluar. Gigi hitam dan belatung berkerumun memenuhi area mulutnya. Selalu mengeluarkan suara bagai angsa dan baunya yang sangat busuk. Lalu disusul wanita yang merangkak bagai buaya dengan lidah terjulur, rambutnya panjang gimbal, badannya bagai disiram minyak, mengkilat dan berlendir, sangat menjijikan. Lalu sosok besar bagai raksasa dengan bulu lebat merumbai-rumbai ke tanah yang tertiup angin, dengan geraman yang mengguncang jagat pasar goib. Hati menciut, kaki gemetar melihat makhluk ini. Namun begitu makhluk itu mengeluarkan uang 50 ribuan sebanyak 20 lembar, rasa takut menghilang berganti rasa berbunga-bunga. Begitu seterusnya, rasa takut tergantikan bahagia ketika sudah menerima uang dari mereka. Hingga tak terasa, karung sudah penuh uang. Sate tinggal beberapa tusuk lagi. Tiba-tiba, datang makhluk yang sangat menyeramkan di antara yang lainnya. Dia berbentuk wanita separuh, bagian kiri berbadan hancur dan meleleh, mengeluarkan bau yang sangat menyengat, sedangkan sebelah kanan tengkorak yang dipenuhi belatung. Sangat menjijikan. Rojak yang melihat itu, refleks mulutnya berucap, "Astagfirullah, Allahu Akbar." Tiba-tiba makhluk menyeramkan itu menjerit melengking, memekakan gendelang telinga. Lengkingannya bagai jarum nusuk-nusuk telinga. Tak tahan, Rojak terjungkal sambil memegangi kedua telinganya. Ketika rasa sakit itu menghilang, dan Rojak pun mulai tersadar dari keadaan, dia terkejut mendapati dirinya kembali berada di pemakaman umum yang sangat dingin. Diperiksanya gerobak sate dan karung isi uang tadi. Alangkah terkejutnya dia ketika karung yang penuh dengan uang kini hanyalah tumpukan daun yang memenuhi karung itu. Tersadar akan semuanya bahwa dirinya gagal hanya tinggal seujung tanduk lagi. Ada rasa menyesal dan juga ada rasa bersyukur. Akhirnya Rojak kembali ke padepokan dalam keadaan lemas tak berdaya, karena energinya habis terkuras setelah berinteraksi dengan para makhluk penghuni pemakaman. Beberapa bulan kemudian, Rojak ditawari lagi untuk mencoba kembali kegagalan kemarin. Namun Rojak sekarang telah tersadar akan kesesatannya itu. Dia menolak ajakan itu. Lebih baik penghasilan pas-pasan, yang penting halal dari Allah. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.